Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ayung di Nilas Luhur. Saya bersama dengan tim Nilas Luhur yang lain. Kali ini insya Allah kita akan bahas sesuatu yang berbeda dari tayangan Nilas Luhur yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kita lebih banyak membahas tentang makam-makam tua dan juga situs-situs peninggalan leluhur kita dulu. Namun kali ini kita akan coba lihat prosesi pembakaran bata merah, bata untuk bangunan begitu ya. Nah itu biasanya kalau orang dahulu itu melibatkan ada sesaji dan ubi rampe yang menyertainya. Nah di sini di kampung kami termasuk ini udah sangat langka, sudah sangat jarang, tapi di kampung lain ini mungkin masih berjalan, mungkin lebih modern seperti itu. Nah seperti apa, ikuti kami. Melu kecil. Iya, ikut kamera ya. Iya. Satu pisoteng mana mat. Pamanding tip tengok sama si kila kapang. Pon-ponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa ini Pak? Bapak Pak Rahmat ini Pak Bayan. Pak Bayan, jenengan Pak Bayan apa? Iya Pak Bayan. Oh Pak Bayan. Ini ada berapa orang di sini? Ada 4 orang. Dan 4 orang. Mulai kapan ini bakar Pak? Jam 7. Jam 7 pagi. Iya. Oh ini udah lama sekali. Kalau dulu pernah ada di sini, tapi kayaknya kan udah lama sekali Pak. Iya betul. Ini tapi insya Allah nanti matang ini ya. Insya Allah matang. Kayunya cukup Pak. Alhamdulillah cukup. Oke baik. Berarti ini punyanya jenengan ya? Iya benar. Kayaknya nggak terlalu banyak. Ini berapa buah ini Pak? 5.000 apa bata? Oh 5.000 bata. Baik. Makasih ya, doain supaya cepat matang ya Pak ya. Amin amin. Ya, oke, makasih Pak. Amin. Aman ya. Ini kayaknya udah lama nggak pernah ada orang ngopong-ngopong bata di sini ya Pak. Mendingan pada beli. Mendingan pada beli ya. Ini untuk jadi seperti ini ditatain nyampe di baluri apa lumpur itu berapa jam tuh Pak? 1 hari. 1 hari ya. Ngetap sampai ngelepat tuh 1 hari. Jadi nggak bisa asal ya, ada ruangannya di dalam ya Pak? Iya. Biar matang gitu ya. Oke, terima kasih ya Pak. Iya. Oke, assalamualaikum. Apa ujang ya kentang ini. Apa itu yang kecil?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Nilas Luhur dengan saya Ayung, dan juga ini ada Bro Tuying, ada Mas Wandu, juga ada kawan-kawan yang kebetulan malam ini bisa hadir di sini. Di sana ada Pak Taswid yang waktu sesi kemarin pertama Nilas Luhur, beliau kan ada, ini katanya kangen pengen main kemari, kebenaran sekalian ngetek aja. Di sana juga ada Mas Apip, sini ada Pak Santoro. Nah ini malam ini kita agak berbeda Mas. Kalau sesi kemarin kan kita banyak ngebahas tentang makam, ada situs begitu ya. Terus ada juga kembang setaman, ada juga mitos-mitos yang sudah beredar di masyarakat. Kalau hari ini, malam ini nih, kita niatnya membahas tentang bata merah. Jadi itu kan sesuatu yang udah jarang sekali sekarang di kampung kita. Bahkan kampung-kampung tetangga juga udah mulai jarang bikin bata sendiri. Kalau orang tua dulu kan banyak kan mau bikin rumah atau mau bikin bangunan kan mereka banyak kan bikin bata sendiri, nanti dibakar sendiri seperti itu. Kalau sekarang orang-orang kan lebih pengen yang praktis, ada duit mau bikin rumah, beli bata, beli material yang lain, jadilah rumah seperti itu. Nah ini kan rada orang dulu gini Mas. Tahu enggak ini prosesi pembuatan bata. Kalau enggak Mas Tuying nanti dibantu Mas Taswid ini, biasanya kan orang tua tahu banyak tentang bata gitu. Pembuatan bata merah itu awalnya diceritakan Mas, dari apa dulu seperti itu? Awalnya itu di Arjuni dia. Maksudnya adakah tanah khusus yang memang harus dibuat bata? Ya lebih baik sih pakainya tanah lempung ya itu. Tanah lempung, tanah liat. Liat. Terus? Itu dicampur sama kulitnya padi itu. Merang ya. Iya. Itu sama. Berarti dilelatkan dulu, diadonin seperti itu ya. Terus didiamin sehari. Semalam lah gitu. Oh bukan langsung dibuat, enggak dicatakan gitu enggak, jadi malam dulu, ntar besoknya dibikin batu. Oh itu juga harus ada cetakannya, biasanya dari dulu itu kayu ya, kayu ya, kotak-kotak seperti itu ya. Oh berarti enggak langsung serta-merta dibikin, tadi pakai tanah liat pilihan ya. Bahkan katanya ada yang diayak lebih dahulu, yang halus, tanah liat yang halus, nanti dicampur merang, diendepin sehari. Apa biar tambah lelet apa bagaimana? Biar tambah lelet, biar hasilnya juga bagus sih Mas. Oh begitu. Nah ini kan banyak sekali, maksudnya untuk kaum muda-mudi. Kemarin juga baru sekali ada orang yang ya bukan orang, bisa dibilang belum tua-tua banget, tapi karena belum pernah praktek secara langsung bata, iseng-iseng bikin dan hasilnya kurang maksimal. Itu batanya mateng cuman setengah apa Taswid. Jadi di bawahnya itu mateng tapi ya hitam, tapi atasnya masih kuning-kuning enom gitu, masih muda begitu loh. Pastinya kan kalau misalnya bata itu kan ada penataannya yang mau dibakar begitu ya. Dari kayunya harus bagaimana, batanya bikin bolongan-bolongan tukunya seperti apa? Gitu kan ya. Itu ya dulu sih gini, bikinnya juga kalau ngesap bata, namanya ngesap bata ya. Ngesap ya. Itu jarak jangan terlalu rapat, jangan terlalu lenggang gitu. Berarti bukan, kalau itu kan sering kalau bata merah, aku pernah lihat di waktu kecil gitu, tapi kan belum tahu banyak ya, namanya anak-anak. Ngertinya itu dibikin kayak pagoda begitu. Iya benar ya gitu. Tapi nggak ngerti itu di dalamnya tautnya bolong-bolong begitu loh. Iya. Itu berarti biar supaya itu fungsinya apinya ke atas itu. apinya ke atas, jadi matang sempurna ya. Nggak matang, jadi biar matang semua gitu. Kalau ini Pak Taswid, kalau yang dilepa-lepa itu pinggirnya itu dilumpurin, lumpur itu seperti apa? Buat nutupin api itu jangan sampai keluar. Biar supaya api jangan sampai keluar ya. Kalau keluar kan istilahnya di tengahnya kan nggak sampai matang. Makanya itu kan dilepa itu rapet karena apinya itu biar jangan sampai keluar. Iya. Nggak keluar dari sela-sela ya. Iya. Itu kalau dilepa seperti itu Mas, itu kan berarti agak tebel ya. Pakai lumpur juga sebelum dibakar. Nah itu atasnya juga sama ditutup. Atasnya enggak. Oh atasnya enggak. Cuman samping-samping doang, istilahnya kan pakai jerami, nanti pakai dilepa itu, nanti kan kalau bata sudah setengah matang itu kan nanti kelihatan. Itu yang lepanan itu kan makin lama kan makin pecah. Oh, makin pecah, nanti ditambah lagi seperti itu. Nggak usah, oh, kalau itu udah dilepas sekali ya udah.
Baik. Nanti tinggal nunggu matangnya Pak. Pasti kalau apalagi kalau pasta sweet itu udah pasti ngalamin zaman orang tua kita dulu itu bikin bata seperti apa. Tentu namanya orang kuna, orang dulu. Sekarang juga masih Mas Tuying. Masih Pasti ada. pembakaran bata itu ya erat sekali hubungannya dengan klinik. Malah bisa dibilang membakar bata, membuat bata bukan cuma aktivitas, tapi ritualnya ada gitu. Sisi ritualnya itu pasti kental banget. Biasanya Mas Tuying di sisi bata yang biasanya persegi atau segi empat gitu, itu ada apa itu yang lancip itu loh? Cabai sama bawang biasanya sih itu. Cabai merah sama bawang. Cabai merah sama bawang. Kalau- Pocok-pocok pat gitu kan. Baik, ini langsung aja kalau kemarin ya itu di tayangan ini nanti yang di depan tadi pasti udah ada kamera di sana, kelihatan yang di nampan ada bunga taman dan lain-lain, ada bubur merah putih dan juga tadi apa cabai sama bawang. Kalau bunga-bungaan udah kita bahas di sesi sebelumnya. Nah ini kalau bawang sama tadi cabai itu pemaknanya seperti apa secara batin Mas Tuying? Itu mananya sebenarnya kalau cabai sama bawang, kalau orang dulu itu biar jangan kena sawan lah, dalam arti kena sawan itu kan istilahnya Sambat lah. sambal, makanya itu kan pakainya sambetan. Kalau bawang itu istilahnya biar pembakaran itu mulus sampai matang semua. Baik. Tujuannya itu. Ini kan penjelasannya Mas Dawid, Pak Taswid ini kan secara apa namanya pengertian pemaknaan orang dulu. Iya. Benar sekali, sambetan itu masih umum kata-kata itu digunakan itu biar lancar, biar nggak ada sawan seperti itu. Nah kalau secara batin seperti apa Mas Dawid? Sangat pasti sih gini aja Mas. Kita harus bersyukur, harus berdoa kepada yang kuasa gitu Mas, supaya nggak ada segala apa itu Rintangannya dan lain-lain. rintangannya itu. Tapi tentu ada pemaknaannya kayak yang seperti dulu-dulu kita pernah bahas di sawah itu Iya. kan. Fungsinya bawang merah itu sebagai Seperti apa? iya coba Mas Wandu bisa Dan dijelaskan. cabainya itu seperti apa fungsinya gitu loh Mas. Ya. Iya monggo dijelaskan Mas seperti Saya apa juga yang coba. Iya, situ yang buka situ yang jelaskan. Bawang merah. Bawang merah kan ke atas begitu. Bawang merah itu kayak bentuk kepasrahan ya. Pasrahan pada Gusti Allah ya, pada Sang Itu Pencipta. seperti bentuk bendanya, apa yang di hajatnya lah istilahnya. Hajatnya kita yang penting secara dohir udah berusaha, secara syariat udah berusaha, nanti diserahkan semuanya pada yang di atas. Iya. Kalau bawang putihnya perlambang apa? Bawang putih. Bawang Cabai. Enggak, yang di bawahnya itu Bawang Itu bawang bukan merah. bawang bawang Itu merah. bawang putih, bawang merah. Bawang merah ya. Pasti bawang merah. Cuman kan? dua jenis. Itu yang bawang merahnya. Bawang merahnya. Kalau yang cabenya pemaknanya seperti apa? Berserah kepasrahan. Oh, kepasrahan itu satu paket tadi Satu paket. berarti iya, ada usaha, ada kepasrahan seperti itu ya. Untuk bubur yang merah putihnya Mas, biasanya kan ada itu yang diwadain di apa daun pisang apa ya takir apa ya. Takir ya. Iya, itu maknanya seperti apa? Sebenarnya kalau bubur merah putih itu zaman Sunan istilahnya, itu kan segala sesuatunya kan kalau kita mau bikin apa itu kan melalui bubur merah putih, istilahnya kayak untuk permintaan lah kita, maksudnya tujuannya bubur merah putih itu kan kita minta keselamatan lah istilahnya kan gitu. Oh ya, ini kan pemaknaan secara umum karena artinya ditindaklanjuti, ditiru dari zaman kuna, zaman dahulu itu melestarikan lah, dia mengikuti. Tapi kalau makna sesungguhnya seperti apa Mas Tuy? Kehidupan sih. Kenapa harus merah dan putih? Iya, kehidupan. Kehidupan sama Putih kan bersih. putih bersih ya. Merah kan amarah itu kan. Iya, kalau oh berarti mirip kayak pembahasan kembang setaman ya. Jadi merah lebih ke istilahnya ke dohir ya. Iya betul. Sedangkan putih maknanya ke batin. Berarti keseimbangan seperti itu ya. Baik, ini tentu ada kawan-kawan di sini, ada Mas Habib, ada Mas Santoro. Kita Mas Habib mungkin lebih muda, jarang dia ketemu sama obong-obong Batak gitu. Jarang. Jadi obong-obong Batak itu seringkali walaupun kita sudah natanya udah benar,
ngelepanya udah bener, ada jalanannya. Kadang pernah juga dengar di sini katanya sampai beberapa hari nggak mateng, lama sekali nyampe apa namanya gulungan kayunya nambah terus seperti itu. Ada apa sebenarnya Mas? Itu sebenarnya sih kesalahan ngesap di batanya ya Mas. Oh, kesalahan sap bata. Jadi terlalu rapet itu Mas. Jadi hawa itu kan asapnya itu nggak keluar. Kalau asapnya keluar mungkin mau naik gitu loh. Itu apinya itu. dalam segi dohir tentu ya. Gitu, gitu. Baik, soalnya gini, kalau kita lihat orang ngobong bata, terkecuali memang itu yang industri, yang kampung-kampung industri, udah semua itu rata di mana aja ngobong bata seperti itu ya. Tapi kalau di kampung-kampung seperti kita, tentu jauh dari pemukiman. Jauh. Adanya di dalam kebun, biasanya di kebun, di pinggir kuburan juga bisa. pinggir kuburan, kelilingi pohon pisang dan lain-lain. Jadi aku lagi kecil pernah nonton tapi disuruh pulang lagi ke rumah karena memang ada gangguan. Jadi Dia boleh nonton lah itu. iya nggak boleh nonton karena ini sangat berbahaya. Itu yang biasanya ada kata orang tua belis-belis yang sifatnya api begitu loh. Terus yang sifatnya ini berkenaan sama ini kedebong pisang itu loh Mas Tuying. Tempat albino lah. Sebenarnya dari dulu kan ada sejarahnya. Betul. Orang dulu kan gimana ritualnya? Sebenarnya kalau pembakaran bata itu kalau sampai nggak matang berapa hari, itu kalau orang dulu kan dikatakan kena sawan. Betul. Bukan karena dari tapanya bata, kadang-kadang kan bisa juga dapur kemasukan apa, kan juga bisa gitu, akhirnya menimbulkan bata nggak sampai matang. Berarti seperti contoh yang sederhana di yang lain, industri yang lain, pembikinan tempe, kena percikan kotoran sedikit nggak jadi seperti itu ya Pak Taswid ya. Sama. Nah kalau misalnya ada pelanggaran tadi, ada kotoran yang masuk atau ada unsur material yang memang nggak boleh masuk ke situ, nanti kena sawan. Apakah itu memang mitos? Apakah memang ada makhluk yang memang di belakang mereka, di balik semua itu pasti? Ya mungkin saja itu atau yang masuk gitu kan. Kita kan udah beres-beres, kita pulang pasti kalau kita lubang tadi tutupin pasti dia yang masuk, entah itu apa. Oh, di lubang-lubang yang buat lubang di bawahnya gitu kan. Lubang dapur itu kan mesti rapet. Jangan sampai kebuka gitu kan. Jadi Sebelum kita bakar itu kan dirapet, jangan sampai ada binatang yang masuk, istilahnya kan gitu. iya, Ya maupun kodok atau ular Ya, atau benar. apapun kan gitu. siapa tahu ikut terbakar itu Nah, secara itu. dohir. Yang lain memang diyakini lubang-lubang itu jangan sampai kemasukan hal apapun, termasuk makhluk-makhluk astral yang nanti mengganggu prosesi pembakaran tersebut ya. Yang nampak dari cerita sekarang kita bahas apa namanya bakaran bata. Iya. Ini ada tetap ada makhluknya seperti apa Mas Tuy biasanya gitu. Tes Pandu aja. Spesialis Mas Pandu ya. Iya. Gimana Mas? Tahu dia. Biasanya itu seperti apa Mas Pandu? Iya. Ya umum sih Mas. Umum. Seperti Mas Dio spesifikasinya seperti apa gitu lebih. Ya wow. Kalau apa namanya, kalau tempat-tempat begitu Lebih ada terasa pembakaran bata kan pasti ada keramaian. Betul. Nah makhluk-makhluk begitu kan kadang iseng, Benar-benar. penasaran ada apa di situ, kadang Iya, ngumpul iya. datang ke situ. Oke. Ya Benar. itu aja lah pokoknya, nggak yang serem-serem. Kadang ada yang saji kurang. Ada yang sisa kurang juga bisa Ada yang kurang, permintaan. entah itu kopi, entah itu ayam bakar, entah itu sate kan gitu. Kayak dulu ya Mas, waktu situ yang bakar itu ya, ada cerita ya. Ada. Itu ceritanya seperti apa kita apa buat teman-teman pengalaman, bukan buat nakut-nakutin tapi ini sekedar pengalaman begitu loh. Ya dulu sih Peristiwanya seperti apa Mas? ini ya Mas ya, dulu kakak saya itu kan, bukannya kakak saya itu juga bakar bata itu berapa hari, 3 hari, 4 hari itu gak matang-matang Mas. Dalam kondisi nyala. Dalam Nyala. kondisinya Gini aja, lubang ada 6 lubang kan, Betul. yang sebelah, yang satu lubang satu tuang itu nggak bisa nyala itu loh. Satu lubang nggak bisa Iya, nyala. apinya nggak bisa nyala itu. Maksudnya itu basah atau dalam keadaan kering sama? Iya, sama kering, nggak bisa nyala, udah nyala mati lagi. Kalau yang lain itu udah nyala mati. nyala semua. Nah itu kenapa itu Mas penjelasannya? Ya tahu-tahu ya saya lihat
mata batin gitu kan. Iya. Ada yang duduk di atas. Di atas pas lempengannya lubang tadi. Kalau duduk di atas, orangnya gede, tinggi. Cuman ya pakainya kayak pakaian jamun-jamun kerajaan dulu lah itu. Kupingnya panjang banget. Kupingnya panjang banget. Kayak gajah itu kan, panjang banget gitu. Empat. Waktu itu mintanya apa, Mas? Kalau nggak salah sih ayam bakar sih. Mintanya ayam bakar. Tapi di sate. Tapi di sate. Masih ayam bakar tapi Ini di sate. pengalaman Ya namanya itu ya sate. Kalau ayam dibakar ya sate ayam maksudnya ya kan. disunduk loh Mas. Oh, ditusuk. Panggang ini. Dipanggang. Pokoknya di saat itu enggak. Tapi kalau di penglihatan nih iseng-iseng ya, itu cuman sipatannya. Apa? Bentuknya sipatannya. Bentuknya sih, Pak. Aslinya genderuwo ya. Iya mungkin. Iya. Mungkin. Iya. Iya, soalnya gini, kalau misalnya dari cerita-cerita yang lalu, yang sebelumnya, memang kalau kita bakar-bakaran apa yang sifatnya kayak kita bakar ayam atau yang lain, udah pasti ngumpul itu, apalagi di dekat-dekat kebun gitu, apalagi memang itu disajikan. Biasanya kalau orang dulu kan memang ada pemaknaan yang udah diajarkan para leluhur, ini berupa simbol. Kalau sekarang kan lebih ke nyajini gitu loh. Nah, itu kadang-kadang ada kurang yang mereka komplain, mungkin ganggu seperti itu ya. Tapi kalau nyajikan, kita pernah bahas juga, ini sebagai kita toleransi sama makhluk, kita menghargai juga masih oke-oke aja. Tapi kalau memang ini supaya bisa kita nanti biar selamat, ini udah melenceng kan seperti itu. Oke. Ada pengalaman lain mungkin Mas Toro, itu masalah ngobong bata gitu, apa pernah terlibat? Oh. Nah, tapi kalau yang jenis-jenis yang khusus untuk yang unsurnya api sering ribetin nggak pasti? Kalau misalnya api sih semenjak itu aku nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat ya. Yang kebanyakan tuh emang itu sama Mbak kuntilanak gitu. Kunti, tapi aslinya itu semua dari makhluk-makhluk itu nggak jauh-jauh dari tempat pembakaran batu tersebut. Tapi pernah ada kejadian, tapi gimana ya, mau ceritain apa enggak gimana? Nggak apa-apa, ceritain aja. Iya, orang harus cerita. Di sini ngapain kalau nggak cerita? Dulu kan pas bakar bata kan, Iya. hujannya gerimis sih dari pagi sampai malam. Tapi nggak gede, Nggak riwis-riwis. gede, nggak kecil itu gerimis. Sedang. Nggak tahu-tahu ada yang deket ketawa gitu kan, siapa itu anak cewek ketawa gitu kan. Tahu dideketin bawa pepesan Mas itu loh. Maksudnya gimana? Itu kuntinya tuh bawa pepesan. Pepesan lebih jelasnya maksudnya? Pepesan itu punyanya orang itu loh. Pepesan punyanya orang. Punya orang cowok gitu kan. Oh, masa? Iya, pepesan gitu kan. Katanya, "Ini Pak, titip dulu ya," gitu. Tapi nggak ditanyain punya siapa gitu Mas? Enggak ditanyain, cuma Tapi jenengan itu memang ngelihat, tapi mata batin tentu ya. iya. Itu ada pepesan, udah dimatengin begitu, Masih mentah lah. masih mentah, Cuma tapi dipakai daun pisang. oh kan. ditumpuk. Ditumpuk gini ya, kayak dipelang lah gitu kan, dipelang apa itu. Oh, jadi Ini titip dulu Mas, aku mau ke sana dulu gitu. terus ditempani di. Ya dipetakin aja di bawah. Tapi yang lihat cuman jenengan doang. Iya, terus aku nak buka, astagfirullah. Tapi ya isinya seperti itu. Isinya kayak gitu. Jangan Nggak nanya tahu gede apa itu. kecil ya. Tapi yang pasti, tapi itu bukan dohir ya. Dohir, Dohir? malah dohir. Serius Mas Dohir? Serius. Sepanjang itu dapat dari mana nggak tahu ya? Nggak tahu. Orang Oke, nggak tahu. ini Taunya ekstrim udah banget. Dikasih daun pisang, ditutupin, terus dipetakin aja ke bawah. Jadi kawan-kawan tadi Mas Toying menceritakan pernah ada kejadian dulu ketika ngobong bata ya Mas. Iya, dulu. Itu Dekat kuburan itu. dekat kuburan, itu hujannya riwis-riwis, hujan kecil Iya, dari apa. pagi sampai malam. Terus ada suara Cewek. cewek ketawa-ketawa, itu long dress biasanya seperti itu ya. Terus dideketin ngasih itu loh. Dia mendekat ngasih nitip penjenengan. Tapi Taruh di bawah dia. oh, tapi dibungkus daun pisang seperti Iya, itu, isinya isinya. kemaluan cowok. Iya. Tapi dohir. Dohir kelihatan. Ini kalau bukan yang bawa kunti bisa dilaporin Ya nih. bisa. Iya, sulit itu ini dipahami. Susah ya Mas Wandu ya. Nah, Itu loh. Oke. Yang sandi ya. Iya. Baik. Gini, ini kan spesialis Mas Wandu. Iya, Kita spesialis mungkin Mas durasinya udah agak lama. Kita ngobrol kayak gini, yang datang siapa Mas Wandu? Itulah biasa.
Iya, disebutin biar kita tahu Sebutin semua. siapa gitu loh Mas. Yang penting jangan namanya. Kalau biasa emang semua biasa aja sih Mas. Semua biasa aja benar. Yang umum aja lah Mas. Iya. Jangan yang susah-susah. Enggak yang nampak apa gitu biar teman-teman juga tahu ceritanya gitu. Kuntilanak. Ada sikun, terus yang lain Tante Sikun ya. Iya. Apa lagi Mas? ada apa? Apaan kali amnya nih? Iya. Spesialisnya kan Mas, kamu gimana? Ini Mas Tuyung lagi off malam ini. Lagi off nih. Jadi jenengan khusus. Heeh. Ya, gendarwo Gendarwo ada Mbak Kun, berapa jenis? dua. Dua ya, merah putih bendera. Itu Mbak Putih ya, yang putih apa bukan? Oh, bukan. Coba lihat punggungnya kali. Oh iya. Jadi ini agak Batu yang ceritanya lagi lucu-lucuan. Emang dia lagi off malam ini, diserahin tugas untuk melihat yang seperti itu untuk Prowandu. Dan tadi bukan meleset, mungkin agak kurang konsentrasi. Sama-sama putih Mas. Jadi pakai long dress putih, ternyata dikirain kunti putih, ternyata ada bolongan di belakang. Itu biasanya orang-orang menyebut itu pas taswid, bolongan sundel gitu. Oh, sundel bolong, bukan bolongan sundel gitu. Biasa aja ya. Oke, ini sebatas itu aja karena kita ya termasuk kan tadi bata merah, pembikinan bata itu tetap ada kaitannya dengan masa lalu, dengan leluhur dan juga ini Mas Tuyeng ada sisi spiritualnya. Tentu banyak hal baik yang bisa kita ambil. Kalau kita memang sekarang nggak bisa ikut-ikutan bikin bata karena memang situasinya udah seperti ini, paling enggak cara membuatnya seperti itu, begitu rumitnya. Rumit sekali. Dan kembali lagi itu dari tanah. Untuk dibuat sesuatu ya kita nempel lagi ke rumah ya artinya Namanya tanah lagi nih. Ya itu tadi bisa disebut. Karunnya itu namanya tanah, bikin bata. Iya, di Indonesia orang menyebutnya kalau tanah itu jadi emas begitu ya. Kalau kita mau tanah bisa jadi emas, tapi bukan berarti tanah diambil begitu terus jadi emas, enggak, tapi ada prosesnya. Dibikin bata, dijual jadi uang, beli emas. uangnya buat beli emas seperti itu ya. Tongkat kayu jadi tanaman seperti itu ya. Mas Pandu. Ya. Dia urusannya masih yang itu, biarin aja. Oke, ini cukup sekian aja ya. Masih lumayan apa masih ada tambahan lagi nggak? Oke. Baik. Tapi biasanya kalau di sajian itu ada apa Mas? Yang minuman-minuman itu? Ya, Atau kopinya, ada biasanya kan begitu kan? Itu fungsinya buat apa? Masih sama ya. sama buat ombel Sama. juga. Lebih rambe. Itu udah Tapi kan sepaket. jenisnya bermacam-macam. Cuman memang secara umum kalau misalnya aku waktu kecil ngelihat ngobong poto, ngobong bata, mbahku juga itu ya termasuk penggiat bata dulu ya iseng-iseng. Kalau di sisi luang waktunya nanti ada gangguan, pasti kaitannya mindsetnya mereka dilalai gitu. kurang Ya ada kurang sajin, ada kurang satu seperti itu. Tapi karena kebetulan ngobongnya itu di belakang, di pohon-pohon pisang ya banyak kan yang keluar di samping tadi sosok-sosok tadi ya pasti ada ikat lima itu banyak. Kenapa Mas? Ada yang salah satu nyampe kesurupan ada Mas? Ada. Terus yang kesurupan Mintanya apa? Sate gitu kan. tanya sate. Sate kita harus beli sate kan. Tapi setelah sate dibelikan Sembuh. orangnya sembuh, batanya tetap gak matang. Batanya matang. Oh, batanya matang. Baik. Ini mumpung ada yang lain Mas Habib atau mungkin pernah ada pengalaman apa? Katanya nggak apa-apa. Nggak ada ya. Nah ini kita malam ini udah ngupas masalah bata merah dan yang lain-lain. Tapi ada yang makhluk yang datang. Oh Mas Tommy. Pantesan ini Mas tadi kita dari mana gitu loh. Baru keluar baru masuk loh. Ini tadi malam ini katanya Mas Tuyeng kan off, dia lagi nggak pengen ada bersinggungan sama yang kayak gitu. Serahin nama Mas Wandu gitu. Nah gimana Mas menurut jenengan Mas kalau apa yang bisa diambil dari prosesi ngobong bata untuk generasi sekarang gitu? Pembuatan bata dengan cukup lama ya, dengan proses yang lama, cuman ditentukan hasil akhir. Gimana cara membakar itu nggak bakal bisa diulang. Seperti manusia dalam menjalankan keputusan harus tepat. Betul. Intinya itu.
wal asri ya. Iya. Ya, padat sekali kesimpulannya Mas Tommy. Aku nggak mau jabarin panjang lebar. Artinya tadi tak sambungin ya. Iya. Pembakaran bata itu dengan prosesi yang sangat jelimet, dengan tata cara yang sangat jelimet, dan itu sekali jadi nggak boleh diulangi. Yang jelas kalau memang udah jadi enggak begitu, seperti kehidupan manusia. Kita berkeputusan menentukan pilihan dalam hidup, itu nanti akan menjadi apa yang kita pilih, itu yang nanti jadi seperti apa, nggak bisa kita balik lagi karena umur selalu berjalan ke depan. Seperti itu. Oke, cukup ya Mas, ada yang lain? Setiap Udah. keputusan harus tepat. Gitu ya. Tapi tidak dengan ego ya. Terus ada orang lain yang dilibatkan, keuntungannya apa untuk dia, Betul. ya kan? Kebaikan apa untuk kita. Berarti yang dinamakan kebijaksanaan seperti itu. Baik, Mas Tuyung ada tambahan lagi? Pasti udah kalau ditanya, Mas Wandi udah pasti. Udah ikut. Oh, oke. Kita kan satu sedang. Ya udah. Baik, dirasa cukup pembahasan malam ini karena memang kita nggak bisa dapat data banyak ya, karena memang prosesi pembakaran bata di kampung kita sudah berkurang. Oke, dan semoga apa yang kami sajikan malam ini bisa diterima dan ada nilai baik yang bisa dipetik untuk kita yang ada di sini dan kawan-kawan yang ada di sana. Semua yang baik itu tentu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua yang ada kekurangan, ada salah kata, kita mohon maaf seberat-besarnya, dan bila mana ada kritik saran monggo komen ya. Semoga kita selalu mendapatkan yang terbaik dari yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.